Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Nong Darul Mahmada dalam program acara yang lagi viral. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal yang lagi viral saat ini adalah terkait Perpres Peraturan Presiden Nomor 10 2021 tentang investasi industri minuman keras ya. Nah, bersama saya seperti biasa ditemani oleh Kak Ade Armando. Halo Kak Ade. Halo Nong, halo penonton, halo Eko. I Halo nah juga Bang, Mas Eko Kuntadi. ya Tenong, halo. Heeh. Ini isunya nih kayaknya lagi sensitif banget nih, soalnya, minuman keras ya. Jadi kalau terbayang dalam pikiran kita tuh kalau ngomong soal minuman keras tuh ya memang harus ditolak gitu kan. Ini kan sesuatu yang, negatif. Nah, kira-kira begitulah yang terjadi di dunia kita nih sekarang ini, di Mhm. apa namanya, eee Persilatan. persilatan politik juga dan soal investasi dikaitkan dengan soal agama nih. Jadi kan kalau udah soal ngomongin agama kan siapa yang berani nolak kan Kak Ade sama Mas Eko gitu kan. Mhm. Nah, pemirsa, nah di program ini kita ingin meng-clear-kan nih soal ini gini. Sebenarnya gimana sih duduk persoalannya nih kok bisa kemudian Perpres yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi dipelintir sedemikian rupa ke soal isu agama. Mungkin Mas Eko dulu ya bisa menjelaskan sebenarnya apa sih nih Mas Eko Perpres, soal minuman keras ini? Mungkin pemirsa kan perlu dijelaskan dulu nih, Iya, masalahnya duduk problemnya itu di mana gitu loh. iya kalau isi Perpres ini kan mencabut beberapa daftar negatif investasi ya. Jadi ada Mhm. investasi asing yang selama ini dilarang kemudian diperbolehkan. Nah, salah satu yang diperbolehkan itu adalah investasi untuk memproduksi jenis minuman beralkohol di provinsi-provinsi, di 4 provinsi tertentu. Jadi itu dibolehkan untuk investasi asing. Hanya 4 provinsi ya, ini perlu Ya 4 ditekankan ya provinsi Mas ada Eko ya? NTT kalau nggak salah, Sulawesi Utara, NTT. Bali, Papua ya. Iya, Sulawesi Utara, NTT, Papua, dan Bali. Jadi Ya, pemirsa hanya diberlakukan di 4 lokasi. 4 Teruskan lokasi Mas itu Eko. Mhm. untuk investasi asing. Sementara untuk investasi dalam negerinya, ya kita Jakarta punya PT Delta itu memproduksi bermacam merek bir, ada Bir. PT Bintang, ada Kamput, itu banyak, sebetulnya banyak ya, produksi minuman beralkohol investasi dalam negeri kita udah banyak. Jadi Jakarta Kamput bukan tuh apa kok kamput? kambing putih atau apa gitu loh, aku nggak ngerti, pokoknya ada itu dan itu merek lokal gitu loh. Terus ada di mana kalau di Manado cap tikus, Cap tikus, kalau di NTT ada namanya Sophia atau Sopi. Sopi. Heeh, Iya, ada juga minuman Sopi. ya Moke. Tapi kebanyakan ada yang produksi memang pabrikan, ada yang produksi rumah tangga. Kayak Mhm. Moke di NTT itu produksi rumah tangga. Jadi orang bisa beli di botol aqua dituang gitu loh. Mhm. Kayak gitu dan produksinya banyak di Sumatera Utara kita kenal tuak gitu, di Bali juga kita kenal tuak Bali gitu kan. Iya, Hmm. arak Itu Bali produksi terkenal. arak Bali ya, itu produksi Mhm. yang memang sudah ada di Indonesia dan existing gitu loh. Mhm. Ada dalam masyarakat, itu produksi dalam negeri. Nah, pemerintah dalam konteks PP 10 itu membuka investasi asing, mencabut daftar negatif investasi namanya. Dan itu salah satunya adalah perusahaan asing boleh menginvestasi bikin produksi minuman beralkohol di 4 Lokasi itu, 4 daerah ya. provinsi itu gitu loh. Mhm. Nah, Mhm. kemudian saya sih amat yakin kalau seandainya isu-isu kayak gini kayak ada yang nungguin di tikungan gitu loh. Mmm. Jadi ini mana pemerintah yang bisa di-spin, kemudian di-spin seolah-olah legalisasi minuman keras. Seolah-olah kita belum ada minuman keras, baru kemudian pemerintah membuka dan kemudian jadi legal. Iya. Padahal hari-hari kita menemukan yang nggak terlalu susah gitu loh yang ada di Indonesia. Dan kita aturan tentang pembatasan perdagangan minuman beralkohol itu nggak dicabut. Tetap Mmm. diatur dengan ketat, dengan cukai yang sangat mahal. Dulu cukainya dipegang
pengelolaan minuman beralkohol yang impor itu dipegang oleh keluarga Pak Harto. Sekarang saya nggak tahu tuh. Dulu kan sangat marak itu cukainya dan sangat mahal. Dan nilai impor terhadap minuman luar kita cukup gede juga. Artinya kita membuang devisa keluar cukup gede Besar, untuk ya. mengimpor minuman-minuman beralkohol ke Indonesia. Itu yang terjadi selama ini. Kenapa? Karena daerah-daerah tertentu terutama yang wisata kan butuh ini juga ya. Iya. Di Bali misalnya kan butuh minuman jenis ini dengan berbagai merek. Jadi NTT, logika pemerintah misalnya adalah ini bagaimana mengatur investasi, bukan mengatur mekanisme minumannya. Soal itu sudah ada aturannya tuh, pembatasan penjualan, sistem penjualan dan lain itu sudah ada aturannya dan itu tidak selama ini sudah diikuti. Yang kedua, kalau seandainya investasi asing ini nggak boleh, realitanya kan investasi lokal udah banyak, gitu loh. Udah banyak banget. Kemarin kalau nggak salah di Mojokerto tuh pengen dibangun lagi satu pabrik minuman alkohol di Mojokerto. Artinya selain di 4 provinsi itu investasi lokal udah banyak banget. Dan kita bisa bisa nemuin produk-produknya di pasaran secara bebas, kalaupun terbatas ya, nggak boleh dijual di supermarket umum, harus di tempat-tempat tertentu, itu sudah ada. Nah, isu ini mencuat karena ada kelompok yang nungguin di tikungan untuk menstempel agar pemerintah itu dikatakan anti agama. Itulah problemnya jadinya. Iya. Gimana itu menurut Kak Ade? Setuju nggak dengan statementnya Mas Eko bahwa ini tuh hanya spin aja nih buat pemerintah gitu? Iya. Seperti biasa kan? Seperti biasa, dan memang frame-nya itu frame yang kemudian jadinya menyesatkan kita dari percakapan yang seharusnya kita lakukan ya. Jadi dalam hal ini memang kata-kata legalisasi minuman keras di Indonesia oleh pemerintahan Jokowi itu betul-betul harus di-challenge, ya, harus ditolak. Dan menurut saya para pemuka agama kita harus juga menyatakan itu secara objektif. Jadi maksud saya begini, adalah satu hal bahwa masyarakat misalnya para ulama itu tidak menyetujui ya adanya insentif untuk mendorong industri minuman keras atau alkohol di Indonesia. Saya termasuk orang yang juga sadar bahwa ada persoalan besar yang ditimbulkan oleh minuman keras atau alkohol di Indonesia kan. Itu adalah satu isu tapi. Jadi kalau kita mau mengendalikan itu, menjaga jangan sampai minuman keras itu sampai kemudian memakan korban di Indonesia, ya marilah konsentrasi di sana. Ya. Tapi kalau yang sekarang dilakukan oleh Pak Jokowi itu kan sesederhana bahwa sektor yang sebelumnya ini sudah legal dan sudah ada dan sudah memang tidak berkembang terlalu besar yang namanya minuman keras di Indonesia, kini boleh dimasuki oleh investor asing di daerah-daerah tertentu yang memang di daerah tersebut dianggap sebagai tempat di mana minuman beralkohol adalah sesuatu yang yang diterima, acceptable gitu ya, dan bahkan ada kaitannya dengan pertumbuhan industri wisata di sana, ya. Kalau kita mau berdebat apakah perlu untuk membuka ini pada investor asing, itu jauh lebih sehat, tapi dengan tolak ukur yang objektif, ya, daripada bicara mengenai atau menggunakan framing adanya legalisasi minuman keras oleh pemerintahan Jokowi, yang itu yang jahat menurut saya. Mengatakan bahwa pemerintah Jokowi dengan sengaja misalnya ingin, sekarang ada hashtagnya apa kok ya, memabokkan Indonesia atau apa ya, membuat Indonesia mabok segala macam, itu menurut saya jahat karena sama sekali has nothing to do dengan itu, ya. Misalnya gini, kita ngomong tentang salah satu daerah di mana persoalan besar tentang minuman keras tuh, taruhlah misalnya orang menyebut Papua ya. Kenapa Papua itu ada penolakan walaupun saya nggak tahu seberapa besar penolakannya, karena memang persoalan minuman keras, kultur minuman keras di Papua tuh bermasalah ya, berdampak misalnya terhadap produktivitas, terhadap kerja di sana. Tapi sebetulnya sedang dibicarakan adalah bukan minuman-minuman keras yang legal ya, yang persentasenya itu rendah ya, tapi yang disebut oplosan itu loh ya, yang bisa dibuat oleh sembarang orang dimanapun
Dengan dengan kandungan yang tidak, kandungan alkohol yang bisa iya. berarti 60%, 70%. Itu yang jadi persoalan besarnya kan sebetulnya. Dan kalau itu sih saya yakin akan ada aturan yang tidak akan memungkinkan bagi siapapun untuk mengembangkan itu secara legal. Makanya tadi saya tanya walaupun setengah bercanda, kamput tuh yang mana ya kok ya? Karena yang saya jangan-jangan yang disebut kamput tuh memang bukan yang legal, itu yang ilegal gitu ya. Saya nggak tahu, tapi saya nggak tahu persis karena saya bukan peminum. Teman-teman di Saya sini juga tahu bukan, persis. Bang. Ya, Cuma makanya tahu, tadi Saya baca-baca. peminum air zam-zam. tapi saya tahu kamput itu adalah minuman kalau kita lagi ngobrol-ngobrol itu minuman yang katanya keras banget gitu ya. Dan memang tidak diminum oleh peminum normal, itu memang oleh peminum-peminum alkoholik dan seterusnya. Kalau saya sama kok ya. Jadi kita bilang aja sama penonton kita, kalaupun kita minum tuh lebih ke sosial kali ya. Yang jelas saya nggak minum bir gitu ya. Dan saya punya cerita tentang saya minum wine, terus pas pulang Tidur. acara itu langsung teler dalam artian ngantuk ya, bukan mabuk tapi ngantuk sehingga saya harus berhenti sebentar nih gara-gara nong nih di acaranya teman-teman di Bogor ya. Itu akhirnya saya harus Saya sih nggak minum. Oke, percaya kita semua. Nah, terus akhirnya saya harus ke pinggir jalan. Jadi poin saya adalah saya tahu saya bukan peminum, saya kalaupun minum saya tahu bahwa emang Mbak ini agak saya nggak kuat nih gitu ya. Kalau bir saya nggak suka, tapi saya ingin katakan bahwa saya paham bahwa kalau ada pihak-pihak yang tidak nyaman ya dengan perkembangan industri minuman beralkohol, tapi jujur dong, objektif dong perdebatannya. Yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi saat ini adalah yang tadi diingatkan oleh Eko ya, sebuah perpres yang mengubah list daftar investasi negatif di Indonesia. Iya. Dari serangkaian yang dibuka itu, ya salah satunya adalah mengenai diizinkannya investor asing untuk masuk ke produksi minuman keras atau minuman beralkohol. Cuma salah satu, dan itu artinya ada, kalau pakai istilahnya Eko tuh ada yang nunggu di tikungan, artinya nah dapat nih gitu ya. Dapat nih satu isu kita goreng gitu ya, dengan framingnya langsung bahwa Jokowi melegalisasi miras. Yang tadi Nong sejak awal katakan kan, lu hidup di mana sih mengatakan legalisasi miras saat ini? Legalisasi miras sudah ada di Indonesia sejak Indonesia lahir kali, nggak tahu lah sejak kapan. Dulu kala, ya. Sejak dulu kala. Kamu tuh hidup di mana gitu. Dan itu yang tadi Eko katakan, Gubernur Jakarta itu nggak Ahok, nggak Jokowi, nggak Fauzi Bowo, nggak Anies Baswedan, tahu persis bahwa ada saham DKI, Pemda DKI dalam produksi minuman keras. Jadi kalau mau legalisasi ya kalau mau dibilang Jokowi ya legalisasi juga dikenakan kepada orang kayak Anies Baswedan, kepada Fauzi Bowo, kepada semuanya memang diizinkan, dan bukan hanya gubernur di Jakarta, di mana-mana juga begitu. Jadi marilah kita gunakan objektivitas saja. Kalau Anda mau protes tuh jangan bohong dong, jangan bikin framing, jangan bilang memabokkan Indonesia. Dan ini kan yaitu yang harus diklarifikasi lagi, harus diklirkan, bukan diklarifikasi, diklirkan lagi terkait perpres ini. Ini mungkin saya harus tekankan berkali-kali bahwa ini terkait investasi ya. Terkait investasi asing yang tadinya masuk ke dalam daftar list negatif itu dikeluarkan karena apa? Seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Eko bahwa di negeri ini sebenarnya secara memang sudah ada gitu loh penggunaan yang namanya minuman beralkohol atau minuman keras ini. Cuma ini diatur dan istilahnya mungkin diberdayakan ya Mas Eko ya. Diberdayakan. Jadi supaya apa? Supaya misalnya yang tadinya sangat
fokus pada impor, misalnya untuk kebutuhan tempat-tempat wisata nih gitu. Karena kan dari luar banyak, dari Rusia lah, dari Amerika, mereka kan terbiasa tuh minum beralkohol itu. Tapi karena misalnya pengadaannya nggak ada, kan akhirnya impor ya Mas Eko ya. Dan itu kalau berdasarkan data saya lihat itu tinggi sekali tuh ininya, Impornya. nilainya. Oke. Impornya triliunan itu Kak Ade. Oke. Nah, melihat situasi seperti ini kan sebenarnya secara ekonomi, yang namanya pemerintah kan nggak ngelihat secara agama ya, tapi secara istilahnya ekonomi dan menguntungkan gitu. Ini kenapa misalnya tidak diberdayakan aja sekaligus dibikin secara serius gitu kan. Toh sebenarnya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Eko, dijelaskan Mas Eko, sebenarnya kan pabrik-pabriknya juga itu sudah ada sebenarnya di kita ini gitu kan. Dan diatur juga soal penjualannya tidak sembarangan, aturan kandungannya juga diatur supaya tidak sembarangan gitu. Malah justru dengan aturan ini tuh kalau saya melihat ya, ini bukan soal masalah setuju atau tidak setuju ya, tapi lebih kepada dampaknya itu kan misalnya menciptakan lapangan kerja. Kita bisa bayangkan ini, misalnya nih ya Mas Eko ya, 4 wilayah, misalnya 4 daerah itu Papua, NTT, Bali, dan juga Sulut, Sulawesi Utara, misalnya dibuka secara terbuka untuk investor asing membuka perusahaan atau bikin pabrik lah. Ini kan berapa banyak lapangan kerja yang akan tercipta, pendapatan negara yang akan masuk. Kira-kira pemikiran dari Pak Presiden itu seperti itu. Cuma ya itu, sayangnya mungkin karena istilah, kalau saya sih ngelihat mungkin Kak Ade, Mas Eko lebih ke istilah ya. Istilah minuman keras tuh mungkin juga jadi problem ya. Iya mungkin, tapi memang itu mungkin salah komunikasi lah ya. Tapi di sisi lain memang ya kalau memang ada orang yang niatnya menggoreng, ya, tadi saya katakan ya, jadi ini kan menyesatkan kita dari perdebatan sesungguhnya. Ya. Betul. Misalnya saja yang tadi, yang soal mabuk-mabukan itu. Mabuk-mabukan itu pasti bukan karena orang minum minuman-minuman yang legal. Ya. Itu saja yang kita bicarakan. Jadi barangkali saran saya juga ke pemerintah begini aja. Sekaligus dengan mengumumkan bahwa akan ada investor asing masuk, misalnya pemerintah tetap berkeras, dia nggak mau mengganti pasal itu, artinya peraturan itu, perpres itu, bagian dari perpres ya, bukan perpres secara keseluruhan. Taruhlah begitu ya, tetap bertahan dan barangkali memang DPR juga mengizinkan. Tapi pada saat yang sama pemerintah merespons kekhawatiran mengenai mabuk-mabukan dengan mengatakan bahwa memang pemerintah, Kapolri akan secara tegas menindak bentuk-bentuk pengembangan industri ilegal yang mengedarkan minuman-minuman keras yang jelas-jelas membahayakan itu, atau tempat-tempat di mana seharusnya, ya misalkan kita bicara tentang warung-warung di pinggir jalan yang kosan itu kan di situ jualannya, bukan di pasar gelap gitu, enggak, itu secara jelas-jelasan itu terjual, dijajakan, digunakan, dan kita semua tahu gitu. Kalau pemerintah mau sekaligus bertindak, kita care ya sama soal mabuk-mabukan ini, kita hajar nih minuman-minuman ilegal, termasuk di Papua tadi. Jadi supaya karena masyarakat Papua itu juga harus tahu investor asing masuk ini bukan untuk membiayai yang minuman-minuman mabuk-mabukan tidak berakhlak itu, nirfaedah dan segala macam itu, mabuk-mabukan itu. Yang akan masuk misalnya ya kepada industri mungkin wine, mungkin ke minuman-minuman keras yang akan dijajakannya barangkali di tempat-tempat tertentu saja, di tempat apa sih namanya, di hotel kali ya, saya nggak tahu persis bisa belinya di mana, tapi ya tempat-tempat terbatas. Iya, kalau dilihat dari katakanlah misalnya investor asing masuk ya, itu kan sebetulnya perpres itu belum pasti ada orang yang mau membangun industri, baru dicabut daftar negatif investasinya. Nanti kalau mau investasi kan harus ke BKPM, harus diizinkan sama gubernur dan lain-lain kan. Jadi ribet juga ya. Iya, belum pasti ada orang yang mau bangun, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun asing mau bangun ke sini, kan dilihat ini dijualnya di mana. Kalau dijual di Indonesia ya nggak cocok. Kenapa? Karena
Yang pertama, kita bukan bangsa yang suka minum, gitu kan? Relatif kan kita bukan masyarakat yang suka dengan alkohol. Sebetulnya alkohol itu bukan menjadi hal yang keseharian gitu loh. Jadi tingkat konsumsi alkohol kita tuh rendah. Nah, karena ini kok ngomong karena dia orang baik nih. Iya, karena tingkat konsumsi alkohol kita rendah, maka kalau misalnya ada investasi asing masuk ke sini untuk memproduksi minuman beralkohol, mungkin saja arahnya buat ekspor. Ya. Betul, Gitu loh. betul. Jadi nggak bisa tidak ada hubungan dengan tingkat konsumsi alkohol lokal gitu loh. Ya. Itu yang harus juga. Atau yang tadi diceritakan oleh Nong itu kok. Jadi ini turisme akan tumbuh nih di Indonesia. Ya. Akan banyak orang. Ini kan memang kita harus akui ini orang-orang asing nih kalau datang ke sini dan di sini dia nggak bisa menemukan minuman beralkohol, suka ngomel-ngomel. Iya kan? Kan cerita-cerita kita udah sering dengar lah ya, bahwa ya minumannya nggak enak dan seterusnya. Ya buat mereka disediakan yang namanya alkohol, walaupun ingat ya ini bukan alkohol dalam artian kambing putih atau cap tikus tadi ya, ini yang beneran nih. yang saya nggak tahu. Tapi cap tikus udah jadi beneran loh Bang. Iya, cap tikus tuh iya katanya. Udah diproduksi secara katakanlah publikasi gitu. Iya, sudah legal ya, oke. Kayak jadi Shopee bukan juga, gitu. Iya, jadi bukan semacam oplosan begitu, iya. Tapi makanya saya kaget ketika Nong bilang ini nilainya 3 triliun atau berapa triliun tadi kan? Impor. Jadi artinya dan ini akan berkembang terus karena turisme kita akan tumbuh terus, akan daripada beli impor terus, gitu logikanya barangkali gitu Nong ya. Iya. Daripada beli impor terus, yang mendingan ya udah investor harus ke sini bikin jualannya kalau jualan ke Jakarta ya jualnya juga di mana sedikit tempat-tempat penjualannya kan. Kalau mau ya itu atur tentang jangan dijual di pinggir jalan, nggak di warung, nggak di Indomaret. Sudah Bang. Ya, kan udah diatur, sudah, nggak ada tapi sekarang. kan tidak dijalan. Kalau dikatakan tadi tidak dijalankan secara ketat, taruhlah ada argumen gitu kan, ya udah itulah yang dijalankan secara ketat. Kalau di supermarket masih bisa, hypermarket masih bisa beli minuman keras. Nah seandainya mau diperketat, jangan dijual di sana. Saya nggak tahu, ini cuman saya ngomong aja asal gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa ini ada legalisasi dari minuman keras. Sama sekali nggak begitu. Itu frame yang jahatnya tuh di sana. Iya. Sebenarnya kalau dari segi penjualan minuman beralkohol itu sudah terjadi bagus sih kalau saya ngelihat ya. Misalnya di Jakarta itu kita udah nggak pernah tuh ngelihat ada di Indomaret atau di udah nggak ada. Misalnya yang di supermarket besar-besar juga kan harus ada ketentuan yang sangat ketat itu. Mereka misalnya ditaruh di pojokan gitu kan. Kalau misalnya beli itu harus ngeluarin KTP lah. Jadi nggak sembarangan sih gitu. Jadi kalau dalam soal penjualan sih kalau saya ngelihat ya itu pengaturannya itu sudah bagus sih. Kecuali barangkali yang di bawah banget, yang di warung-warung ya, yang di Nah itu oplosan tuh. Jadi itu oplosan. Botolnya itu merek asli, kemudian dalamnya dioplos sama spiritus sama apa, itu yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Itu yang dasar. Iya. Ya Dan itu kan perangnya di situ. Iya, itu kan nggak terawasi betul. Makanya bahayanya kan kandungannya itu nggak ketahuan gimana-gimananya gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau misalnya dibikin kayak semacam pabrik secara legal gitu, itu kan dari segi BPOM ya, Mas Eko apa istilahnya yang mengawasi kualitas barangnya atau kandungannya itu kan pasti ketat gitu loh. Yang bahaya memang yang di pinggir-pinggir jalan itu. Ya, dan ini misalnya soal sertifikasi halal kan semua makanan harus diperiksa dulu oleh. Ya nggak apa-apa, ada tulisan menurut MUI minuman ini tidak halal gitu kan. Nah, terserah mau beli atau enggak kan nggak apa-apa. Dosa ditanggung sendiri gitu. Loh emang begitu kan, yang penting ada sertifikasi halal kan. Sudah jelas-jelas ini bir gitu kan. Tidak ada sertifikasi halal dari MUI atau MUI menyatakan tidak halal, ditempel tuh jebret. Tidak itu halal. Malah bagus itu. Bagus. Jadi MUI mengeluarkan 2 sertifikat Bang ya. Sertifikasi halal dan sertifikasi tidak halal.
Ini saya dengar-dengar juga ini loh Mas Eko, Kak Ade, bahwa Perpres ini juga akan dibenturkan dengan yang namanya undang-undang halal gitu, yang tadi Nah, disampaikan oleh Iya, Kak Ade. Ini sebenarnya agak agak lucu juga jadinya ya, iya, udah tahu iya, jelas-jelas nggak halal kok dibenturkan dengan undang-undang halal. Dan iya, poinnya kan sebenarnya ini bukan pada yang tadi dibilang, bukan pada misalnya konsumsi, bukan pada penjualan, tetapi iya, lebih kepada untuk investasi itu kan ya Mas Eko ya? iya, 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 iya. Mhm. iya, iya. Jadi Ya, Jadi kalau dari sisi ini kan sudah jelas-jelas semua katakanlah semua orang yang ini meyakini bahwa ini produk tidak halal. Ya udah mhm, pasti nggak ada hubungannya sama undang-undang halal. mhm Itu mhm produknya nggak mhm, halal itu. mhm mhm ya, mhm. ini sama aja dengan orang jual daging babi kan. Iya, Ya, iya, iya. ya. Daging babi mau dikasih ke MU apa sertifikat halal, ya akan ada keluar tidak halal kan, ya udah. Emang Jadi kenapa gitu? jadi kembali kepada isu-isu yang beredar terkait, soal legalisasi yang katanya Pak Jokowi melegalkan minuman keras. Jadi apa nih yang mau disampaikan oleh Tapi Kak Ade buat pemirsa Cokro TV? kalau saya mungkin gini, ngelihatnya gini, ini sekali lagi tentang kelemahan komunikasi pemerintah. Kadang kan misalnya ini kan ada sekian daftar investasi, kok Mhm. misalnya Oh nggak yang diramain cuma sensitif. miras ya? Iya, misalnya kan harusnya sebelum ditandatangani dibaca secara detail, wah ini bisa jadi sensitif, ini bisa jadi di-spin ke Ya. sana ke sini, itu harus dipersiapkan dong komunikasinya. Kalau sekarang Mhm. menandakan bahwa memang komunikasinya nggak disiapin secara serius pemerintah ini. Akibatnya apa? Akibatnya di-spin duluan sama Ismail Yusanto, di-spin duluan sama yang lain. Nah, dan akhirnya babak belur. Sekarang mau jelaskan, oh ini bukan Perpres miras, tapi yang beredar di publik sudah Perpres miras gitu loh. Sekali lagi Iya, ini kelemahan komunikasi pemerintah dan harus dibenahi, iya, jangan lagi iya, colongan kayak iya, gini gitu loh. iya, Kan Mmm. jadi iya. Ade Armando yang repot. Dan Eko Kuntadi dan Cokro TV yang repot ini. Iya, saya setuju sama yang disebut Eko. Saya nggak tega ngomongnya sebenarnya ini, tapi parah ya komunikasi pemerintah ini. Kok bisa nggak siap gitu loh. Dan Iya, Betul. ya, terus yang udah berantem kita gitu kan, yang di iya. lapangan nih harus. Mhm. Ya udahlah Udah ya. Artinya kan gini ya Kak Ade, Mas Eko, sesuatu atau, program yang sebenarnya bagus, dampaknya bagus gitu kan, yang tadi nah, dibilang terciptanya lapangan kerja, akan ada masukan tambahan untuk devisa, ekspor juga kan akan dari aspek, minuman keras ini atau minuman beralkohol ini juga akan naik, kayak gitu-gitu, itu tidak nyampe ke masyarakat gitu. Jadi tujuan-tujuan yang baiknya itu iya, tertutupi gitu kan, malah habis tertutupi karena gorengan atau spin yang tadi Ya, dibilang Mas Eko sama Kak Ade ya gitu. iya, iya, Apa, jadi kita jadi gimana ngelihatnya ya, sedih juga gitu loh. Gimana mau maju gitu loh kalau iya, terus-menerus seperti ini kan. iya. Mau iya. melangkah, It udah Katakanlah Nggak, di Perpres itu ada ratusan daftar negatif investasi yang dicabut untuk masuknya investasi asing. Kalau memang ini sensitif kan nggak harus dimasukin, biarin aja. Ya misalnya mhm. yang miras ini kalau memang kajian aneh sensitif ini nggak usah cabut aja sehingga yang lainnya jalan gitu loh. Kan iya, gara-gara Mmm, soal satu ini iya, yang lainnya iya. jadi bermasalah iya. dan digorengnya Jadi Iya. kemana-mana. Iya, Soalnya nggak penting banget juga kok ya. nggak penting banget nggak bener Kak Ade, nggak iya, penting banget nggak gitu loh. penting banget, Jadi tidak apa ya, signifikan bagi ekonomi kita gitu loh. Iya, mhm mhm. ya udahlah. Ngomongin kalau saya sih ngelihatnya kayak ngomongin soal pepesan kosong ya. Jadi kayak kita itu sok suci yang tadinya kayak tadi dibilang Iya, oleh Mas Eko, seakan-akan ini nggak ada iya, sebelumnya, oleh iya, Jokowi tiba-tiba diadain gitu, iya, diserang gitu. iya. Padahal kan ya enggak gitu Ya enggak lah. juga gitu ya, Iya, heeh. Jadi mungkin di sinilah pentingnya kecerdasan ya, para ya, pemirsa dalam memilah-milah yang namanya informasi atau apa, sekarang kan juga lagi diserang di Twitter ya Mas Eko, Iya, soal ini, di berita juga gitu. Nah, di sinilah kita harus pinter-pinter, memilih, informasi mana yang istilahnya, "Wah ini di-spin nih, ini nggak bener nih, kenyataannya nih nggak ya. seperti itulah," gitu kan, gitu. Meskipun meskipun itu diutarakan atau dinyatakan oleh yang kita sebut sebagai tokoh-tokoh besar. Benar nggak Kak Ade?
Iya, iyalah. Karena, karena saya ngelihatnya udah agak ngeri ini soal ini gitu loh. Enggak, iya, saya mau bilang ya kok betul persis yang kau bilang, ini nggak penting banget ini jadi isu, kita terus harus ngejelasin dan seterusnya. Ayolah gitu kan, ya udahlah. Tapi emang udah kebiasaan sih apa-apa di frame, apa-apa di spin, apa di gitu terus. Jadi dengan menggunakan bendera agama itu dilakukan, kok nggak bikin orang pinter gitu ya? Tapi memang ya kalau apa-apa di apa namanya dilarikannya ke soal agama emang agak susah ya Kak Ade. Enggak gini loh, Nong. Kalau menurut saya, kalau ini benar karena sedang berusaha melindungi agama, makanya saya bilang ya udah kita perangi tuh yang minuman-minuman yang oplosan-oplosan itu. Karena itu jelas efeknya. Yuk perang melawan itu, saya mau terlibat. Tapi ngapain ngegoreng gitu loh? Ngapain ngespin karena kalian benci sama Pak Jokowi gitu loh? Ya kan? Jadi langkah apapun disalahkan. Ya susah kita ya kita tapi juga tadi ya si tim pemerintahnya juga nggak ngapa-ngapa. Ya elah nggak masa nggak ada persiapan bahwa taruhlah ini taruhlah 20 industri yang dibuka sekarang. Kalau itu cuma satu. Ya, yang baca itu sejak awal udah harus bilang, Pak, yang ini nih hati-hati. Ya, sensitif nih gitu ya. Sensitif nih, kita bikin nih aksi komunikasi sebelum ini diluncurkan. Atau kalau enggak, kalau perlu ya udah Pak, yang ini nggak usah dulu deh, yang lain aja. Iya, pending dulu lah. Itu yang ideal begitu. Tapi kan kalau ngelihat, kalau nggak ada investasi asing di minuman keras, kita nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Betul, masih banyak di tempat yang lain ya, di hal yang lain ya, aspek lain. Iya. Cuman jadi mahal aja kalau mau beli yang impor itu. Bagi yang mau beli impor, bukan kita. Tapi karena kita kan bukan peminum Kak Ade. Itu dia. Jadi buat kita berantem untuk apa gitu loh. Sekarang yang penting ditegaskan kan kepentingan kita sekarang bukan membela minuman kerasnya, kepentingan kita meluruskan persepsi tentang daftar negatif investasi itu. Kalau soal ditanya lebih setuju mana itu dimasukin atau tidak, saya bilang mendingan nggak usah ketimbang di spin kayak gini gitu loh. Iya kan? Iya, mendingan daripada produktif ya. Iya. Dengan nggak usah ketimbang di spin kayak gitu. Artinya masih banyak hal yang lebih produktif dan ya Indonesia ini kan kaya banget gitu kan. Iya. Oke, pemirsa Cokro TV ya, saya kira ini pembahasan yang serius dan ujung-ujungnya memang kita tadi kasih masukan ya buat tim pemerintah, jadi jangan bikin repot masyarakat juga gitu. Bukan masyarakat, jangan bikin repot kita. Enggak lah, kita selalu dukung Jokowi. Kita mah dukung terus pemerintah. Iya, kita cuma menyayangkan. Karena kita Oke. Daripada nanti saya kesana kemari ngomongnya, saya kira kita udahin dulu yang lagi viral ya. Terima kasih Mas Eko, terima kasih Kak Ade. Kita akan ketemu lagi dengan obrolan yang lebih seru lagi dan lebih produktif. Iya, lebih produktif, lebih asik dan lebih seru ya. Oke, pemirsa Cokro TV, terima kasih. Thank you untuk semua. Thank you. Bye-bye semua. Salam sehat semua. Dah.